aku udah capek baca komentarnya. No, ini bukan settingan. Tolong digarisbawahi, batalnya pernikahan Kalina dengan Vicky ini bukan bagian dari hal yang sangat memprihatinkan. Pertama-tama aku mesti ngomong dulu kalau aku sudah kontak dengan Kalina, dan karena sebenarnya gini, dari aku pribadi aku tuh sudah sempet ngomong di sosial media kalau aku pun pertanyaan mengenai Kalina dan juga Vicky. Itu udah aku jelaskan. Terus pas giliran Mas Diki kontak aku sempet langsung kontak Kalina dulu. Kal, ini dari Obsesi mau numpang wawancara, lu keberatan apa enggak? Dan surprisingly Kalina malah mendukung aku. Dia bilang go ahead. Terus sempet aku juga tanya ke Kalina, ada batasan nggak apa yang bisa gue omongin apa enggak? Dia bilang apa adanya aja, karena basically dia juga nggak ada yang dia tutup-tutupin gitu. Jadi nomor satu yang membuat aku mau berbicara untuk hari ini adalah karena aku ingin menyatakan kepada semua orang yang aku udah capek baca komentarnya, no, ini bukan settingan. Tolong digarisbawahi, batalnya pernikahan Kalina dengan Vicky ini bukan bagian dari hal yang sangat memprihatinkan. Ini yang mengejutkan semua orang. Bahkan aku aja waktu dengar awal tuh sempet berpikir lagi bercanda ya, sampai besokannya lagi bercanda ya loh, masih berpikir itu bercanda, tapi ternyata enggak, itu memang beneran terjadi dan ini bukan settingan. Please, keputusan Vicky dan Kalina untuk menikah ini bukan settingan, ini real. This is a real life. Oke. Tapi kan ada statement katanya Kalina akhirnya terhalang oleh administrasi tanda tangan dari bapaknya nih. Ini gimana tanggapan dari kamu sendiri, Anya? Seperti apa? Menyesalkan karena melihat bahwa jalan hidupnya Kalina yang aku pikir tinggal satu langkah lagi menuju ke bentuk kebahagiaan yang lebih sempurna, di mana dia memiliki pendamping yang resmi baik secara agama maupun negara. Ada satu penghalang lagi yang di sini juga menjadi kasus pembelajaran bagi kita semua teman-temannya pada saat itu. Oh, ternyata untuk mendapatkan izin menikah secara negara diperlukan izin tertulis dari ayah kandungnya jika masih ada gitu. Dan kita semua sempat berpikir gini, oh begitu ya, bukannya melihat track recordnya Kalina yang sudah pernah menikah 2 kali, 2 kali dalam arti kata secara negara ya, kita hitungnya ya, pernah menikah secara 2 kali secara negara dan sudah sangat cukup umur, ternyata masih membutuhkan izin administrasi secara tertulis ditandatangani oleh ayah kandungnya apabila ingin menikah lagi. Dan itu waktu dengar berita aku sampai mengulik lagi undang-undang perkawinan itu loh yang tahun 74. Ada kan undang-undangnya dibilang bahwa kalau udah usia 21 tahun ke atas sebenarnya sudah memiliki kuasa penuh untuk menentukan keinginannya untuk menikah, untuk mewujudkan keinginannya untuk menikah tanpa perlu ada izin dari orang tua. Izin orang tua itu lebih kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun. Tapi dan again itu kan undang-undang yang dulu ya, aku nggak tahu apakah ada perbaikan dalam peraturan pemerintahnya, apakah ada pembaruan dalam aturan-aturan administrasi lainnya. Tapi memang cuma satu aja kunci waktu itu adalah tanda tangan ayah kandung Kalina untuk meloloskan pernikahan ini gitu. Oke. Bentar Kak, sorry bentar, wait. Di lock mungkin kagak kunci. Udah kunci kok. Oke, aman Kak, sorry ada gangguan dikit Kak. Ya tapi gimana Kak mungkin? Ya apa itu memang biasa kalau untuk ngezoom-zooman. Ya boleh dilanjutkan mungkin Kak? Udah sih itu. Jadi memang benar apa yang disampaikan Kalina melalui salah satu YouTube channel.
memang kendalanya tinggal satu saja, yaitu administrasi berupa tanda tangan dari ayah kandungnya. Yang dimana aku sempat baca updatean lagi, juga dijawabili oleh adik tirinya Kalina, Bayu kalau nggak salah namanya ya. Aku agak-agak baca artikelnya sambil lalu tadi, juga sudah dijawab bahwa tidak ada pertentangan dari pihak keluarganya Kalina, hanya memang belum sempat memberikan tanda tangannya tersebut, katanya begitu. Oke, kan emang kita baca juga ada beberapa akhirnya yang berasumsi bahwa nggak ada restu nih dari bapaknya Kalina. Nah berarti ada ya sebenarnya ya Kak? Kalau masalah restu sih sudah dijawab dari adik tirinya Kalina di salah satu artikel yang aku baca sih tidak ya. Restu sudah diberikan, hanya belum sempat memberikan tanda tangan administrasinya itu. Karena ternyata itu aku lihat Februari. Terus adik tirinya Kalina, aku agak lupa namanya, Bayu kalau nggak salah ya. Nah, takutnya aku salah namanya nih ya. Pokoknya adik tirinya Kalina sempat memberikan penjelasan. Itu dia wawancara tanggal 20 Februari bahwa hari Senin kondisi bapaknya Kalina berarti maaf ya, aku agak-agak baru baca soalnya tadi melihat perkembangannya. 20 Februari itu adalah hari Sabtu lah ya, bisa dikatakan gitu. Statement mewakili keluarga dari pihaknya Kalina, katanya hari Senin, which is tanggal 15 Februari, ayahnya sudah mengalami penurunan kesehatan. Makanya belum sempat memberikan tanda tangannya tersebut. Begitu. Dan bahkan kabar terbaru yang aku dapat dari artikel ini, dibilang bahwa ayahnya Kalina ternyata malah positif COVID. Sudah jadi berkepanjangan ya, tapi kan balik lagi, gedung persiapan semua sudah ready, tinggal satu yaitu tanda tangan dari ayahnya Kalina yang menyetujui untuk memberikan wali nikahnya tersebut. Karena kebetulan beliau juga tidak, secara pribadi sih sudah disampaikan dari pihak keluarga diwakili oleh adik tirinya Kalina sih nggak ada masalah, hanya memang belum sempat memberikan tanda tangan tersebut. Oke, tapi Kak sempat cerita nggak sih Kak, ini akankah benar-benar batal atau hanya penundaan aja Kak? Mungkin Kalina sempat curhat sama Kak Anya mungkin soal itu. Yang pasti saat ini aku lihat Vicky masih berkomitmen terhadap Kalina. Sampai dengan hari ini nih, tanggal 23 Februari, tadi aku komunikasi sama Kalina itu terakhir sore jam 3, jam 3 jam 4-an lah aku update terbarunya. Vicky masih tetap dalam komitmennya, tapi tahu nggak sih aku sih kebayang apa yang dirasakan Kalina loh. Kecemasan itu pasti ada. Saat ini Kalina kondisinya bisa aku katakan tidak baik. Merasa bersalah terutama kepada pihak keluarganya Vicky dan kepada Vicky sendiri, karena semua rencana mereka tuh jadi berantakan hanya karena satu ganjelan ini gitu. Jadi kalau ditanya gimana Kalina, apakah baik-baik saja? Enggak. Kalau kita ngeliat Kalina masih bisa tertawa, mungkin masih bisa tersenyum, karena memang basically Vicky dengan Kalina adalah dua orang profesional yang sudah terbiasa untuk memberikan senyum setiap kali mereka keluar dari rumah mereka. Tapi pas mereka entah itu sekedar nutup pintu di dalam mobil pribadi mereka atau mereka masuk ke dalam rumah, ya itulah perasaan realnya akan muncul. Dan Kalina benar-benar sudah berharap, ya gini deh, orang yang sudah memiliki mimpi udah tinggal menghitung hari. Waktu itu aku terakhir ketemu itu hari kita syuting bareng itu hari Kamis apa hari Rabu deh kalau nggak salah ya. Kita ketemu sebelum pernikahannya itu Rabu tuh tanggal 17 Februari kita ketemu.
itu masih ceria, bahkan kita masih ngomong tuh ya pas selesai syuting gitu ya, Kal, Vicky ingat ya, naik udah berubah gitu, karena kita segitu yakinnya, kita tinggal menghitung hari nanti ketemu pas saat resepsi, udah gitu doang. Tapi tiba-tiba mendengar kabar ini, kita semua makanya berpikir, is it possible? Hanya karena, ya kalau kita sih memandangnya orang luar cuman karena tanda tangan yang bisa dikasih anytime kan, kertasnya kan bisa dititipkan kemana-mana gitu loh ya, kita pakai kurir kayak pakai apa kan bisa gitu loh suratnya. Agak buat teman-teman tuh kayak agak gitu, tapi Halo. buat Kalina itu lebih buruknya. Dia tinggal tiba kan orang yang sudah tinggal menghitung hari menuju pernikahannya, terus tiba-tiba semuanya berantakan seperti ini, akan seperti apa Kalina? Oke. Sebelumnya sempat gak sih Kak mungkin mungkin Kak memberikan nasihat Kak, atau mungkin kayak mewanti-wanti untuk hati-hati gitu dalam persiapan pernikahan gitu, apalagi kan ya kita tahu kan emang sebelumnya juga Kak Kalina kan sempat gagal juga gitu dalam rumah tangga gitu. Sempat gak sih Kak mewanti-wanti atau memberikan nasihat gitu? Kalau wejangan antar teman sih, aku melihat Kalina dan Vicky sudah cukup banyak wejangannya. Dan mereka sudah super duper dewasa untuk menentukan yang terbaik buat hidup mereka, keputusan apapun itu. Aku selalu bilang, kita di sini, Kal, Vic, kita hanyalah support system kalian. Tidak bisa membantu lebih dari sekedar berada di ring luarnya kalian. Gak bisa gitu kita bilang, keputusan yang salah apa? No, kita bukan anak SMP, SMA yang harus ngegeng kayak begitu. Enggak. Semua keputusan harus diambil sendiri oleh per individu, apalagi akan kita mendoakan yang terbaik buat mereka, dan hanya yang bisa bersiap apabila mereka membutuhkan kita. Kayak kayak keadaan sekarang saat Kalina lagi drop seperti ini, walaupun Vicky berada di sebelahnya dia, tapi mungkin ada momen yang dia rasa butuh teman-temannya. Aku selalu bilang, I'm just a phone call away ya, karena sekarang kita lagi pandemi, untuk ketemu mungkin lagi sulit tambah kesibukannya masing-masing. Just give me a call, udah, lu mau nyampah sama gue apapun silahkan. Dan makanya aku juga selalu bilang gitu, kalaupun aku tahu ini benar gak nyaman sebenarnya untuk ngomong. Dan aku tadi ngomong, Bu, ini ada obsesi, ngontak, minta izin buat wawancara tentang elu. Gimana? Terus let me know, gue akan say no. Dan gue sangat memahami, karena memang aku bukanlah pencari spotlight. Dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah mencari sensasi, apalagi numpang di atas ketenaran orang kayak begini, enggak. Tapi dari jawabannya Kalina dan cara dia mendorong aku untuk do it-nya, sometimes gue butuh suara dari orang. Oke. Balik lagi karena ya jujur sebenarnya nggak ngomongin orang gitu. Oke. Mungkin terakhir mungkin untuk supportnya dari Kak Anya sebagai teman dekat kali ini, seperti apa supportnya dari kamu sendiri Kak? Oke. Kal, Vicky, menurut kita nih orang-orang sekeliling kalian, tidak akan ada yang bisa merusak sebuah niat yang begitu suci, begitu baiknya seperti yang kalian lakukan saat ini. Mungkin memang jalannya tidak semudah seperti pasangan lain untuk dapat menikah seindah bayangannya. Tapi tidak apa-apa, kata orang kan sesuatu yang sulit untuk didapatkan biasanya sulit untuk dilepaskan. Ini mungkin bagian dari perjalanan kalian untuk menunjukkan komitmen kalian di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang, di hadapan netizen yang punya pemikiran negatif terhadap kalian. Tapi ya udah, ini adalah gerbang tol yang akhirnya setelah ini dibuka akan mengalirkan kehidupan yang baik untuk kalian berdua, untuk keluarga kalian juga.
Be strong, stay in love. Kita akan selalu ada untuk kalian, apapun keputusannya, karena ini adalah hidup kalian yang akan menentukannya. We'll always be there for you guys, always.